Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, saya Danielin Muhammad Fahir. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi tentang filosofi dan karakteristik ajaran tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Pada materi ini saya mewawancarai dan mengambil narasumber dari yang terhormat Panjenenganipun Kiai Haji Ali Syairozi Yusuf. Beliau merupakan pengasuh dari Pondok Pesantren Raudhatul Muta'alimin Wonosalam yang berada di Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan. Jadi menurut hasil dari wawancara kami, terdapat banyak hal yang bisa kita ambil. Yang pertama yakni penting didapat dalam ajaran tarekat adanya dauk. Dauk adalah rasa atau pengalaman spiritual yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Contoh rasa dan perasaan yang dialami saat melaksanakan sholat yang bisa berbeda-beda pada setiap orangnya. Dan secara garis besar, tarekat itu adalah tazkiyatun nafs, yakni membersihkan hati. Oleh karena itu, tarekat menurut Imam Syafi'i itu dihukumi wajib. Karena kalau hati itu bersih, maka sesuatu yang dihasilkan itu bagus dan bersih, yang bisa diibaratkan dengan suatu wadah yang bersih dan menghasilkan sesuatu yang bersih pula. Tarekat itu juga diibaratkan dengan lautan. La yukadiruhu waruhu. Lautan tidak bisa digeruhkan dengan yang lainnya. Bahkan lautan malah dapat membersihkan yang lainnya, seperti membersihkan air yang mengalir dari sungai yang membawa segala macam kotoran dan najis. Sehingga segala sesuatu yang tinggal di laut dihukumi suci dan halal, kecuali beberapa hal yang dihukumi haram oleh ilmu fikih, seperti halnya buaya dan sebagainya. Karena tarekat diibaratkan dengan lautan, maka orang yang mengikuti tarekat dan mendalaminya bisa mensucikan dan membersihkan hatinya. Semakin sesuatu dalam menyelami sebuah lautan, atau di sini konteksnya tarekat, maka semakin bersih dan semakin jernih hati atau barang yang menyelami lautan tersebut. Hal ini kembali lagi dengan hubungannya mengikuti tarekat dengan tazkiyatun nafs atau membersihkan hati pada diri seseorang. Tetapi demi menuju tazkiyatun nafs dibutuhkan seorang guru pembimbing dalam tarekat yang biasa disebut dengan istilah mursyid. Berbeda dengan perkara fikih yang bisa ditunjang oleh keahlian membaca kitab. Nah, seseorang mengikuti ajaran dari guru tarekat itu ada satu kuncinya, yakni dengan secara ikhlas menyerahkan dirinya kepada gurunya dengan husnudzon dan husnul i'tiqad. Walaupun kadang-kadang ajaran dari mursyid tersebut bertentangan dengan pandangan hukum fikih. Akan tetapi antara satu tarekat muktabaroh dan tarekat muktabaroh lainnya sejatinya sama, karena sama-sama sambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kelak di akhirat dikumpulkan menjadi satu golongan. Mursyid tarekat itu ada kecenderungan mempunyai nur. Bahkan dari kecil mereka, para mursyid, sudah kelihatan nurnya, bukan waktu sudah beranjak dewasa. Bahkan ada mursyid yang usianya masih muda sudah diangkat menjadi mursyid. Dan guru tarekat atau mursyid itu berbeda-beda dalam metode pengajarannya dan mempunyai ciri khas masing-masing. Bahkan antara mursyid satu dengan mursyid lainnya yang dalam satu aliran tarekat.
Dan seseorang mursyid itu harus syaikhu fi zamanihi. Seorang mursyid suatu tarekat bisa diangkat menjadi seorang mursyid yang meninggal, mursyid yang sudah meninggal oleh gurunya, oleh murid-murid yang lainnya. Jika banyak dari murid-murid yang lain menganggap dan merasa demikian, tapi dengan syarat murid tersebut sudah pernah berbaiat kepada mursyid yang akan ia gantikan, walaupun bukan Rasulullah sendiri dan mursyid terdahulu yang membaiatnya secara langsung, seperti kebanyakan mursyid-mursyid yang lainnya. Dan seseorang bisa sekaligus mengikuti beberapa tarekat dan dengan beberapa baiat. Akan tetapi yang usul dan utama hanya satu, yang bisa menjadikannya usul kepada Allah hanya satu. Seperti contoh peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Isra-nya Rasulullah ditemani dengan banyak malaikat. Akan tetapi pada peristiwa Mi'rajnya Rasulullah ke Sidratul Muntaha hanya ditemani oleh malaikat Jibril saja. Dan seseorang dikatakan benar-benar mengikuti tarekat jika ia secara istiqomah menjalankan ajaran dan amalan-amalan dari suatu tarekat. Bisa berbahaya dan ditakutkan menjadi su'ul khotimah jika seseorang salik atau murid mengingkari dan meninggalkan ajaran suatu tarekat sepenuhnya, bukan karena malas melakukan setelah melakukan pembaiatan. Karena bagi penganut tarekat di saat sakaratul maut dan dicabut rohnya, beliau para mursyid itu akan menuntun dan membantu para murid-muridnya dalam menjalani sakaratul maut tersebut. Ajaran tarekat sangat penting didasari dengan iktikad yang kuat kepada sang mursyid atau sang guru yang akan selalu membimbingnya ketika masih hidup maupun ketika sudah meninggal, dan juga mempercayainya tidak mungkin mencelakakannya dunia dan di akhirat. Bahkan tarbiyahnya seorang mursyid lebih kuat ketika ia sudah meninggal karena sudah tidak terikat dengan jasad dan hal-hal yang bersifat duniawi, yang diibaratkan seperti kisahnya Syekh Abu Bakar Balmahrom yang diperintahkan oleh mursyidnya Abu Bakar At-Tusi untuk menghadap para makmumnya dalam satu sholat, sedangkan para makmum menghadap beliau yang jelas-jelas melanggar hukum fikih. Hal ini tetap beliau lakukan atas dasar iktikad yang kuat kepada mursyidnya, dan pada akhirnya ketika sholat tersebut muncul di hadapannya Ka'bah dan beliau tidak jadi membelakangi Ka'bah dan menjadikan sholatnya tidak sah. Syekh Balmahrom juga diperintahkan untuk lompat ke jurang oleh mursyidnya, dan beliau langsung menjalankan dengan iktikad yang kuat, dan pada akhirnya sang mursyid menolongnya dan hadir ketika itu juga saat beliau melompat dari jurang. Cerita ini merupakan salah satu sedikit contoh dari beberapa banyak kisah-kisah yang menggambarkan keajaiban dari guru-guru tarekat atau mursyid. Dengan demikian tujuan inti dari ajaran tarekat yakni demi membersihkan hati atau tazkiyatun nafs yang dipandu oleh tarbiyah dari sang mursyid, yang dengan hati yang bersih insya Allah semuanya menjadi bersih. Perihal makrifat itu berbeda. Pada dasarnya setiap orang Islam yang mengakui sifatnya Allah SWT yang hak, al-haq, itu sudah dianggap makrifat dan dapat menghayati dan memaknai surah Al-Ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.